Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36. Sebelum saya baca, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga pada saat ini. Satu sukacita kami boleh alami oleh karena Tuhan masih mengaruniakan kami kehidupan dan peluang-peluang anugerah. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian. Sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36. Demikian sabda Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria, anak Bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini menyegarkan kita. Amin. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dan memberikan kita satu renungan pelayanan yang berhikmat melayani. Kinah lan pak kamayan. Pada umumnya manusia membutuhkan pelayan yang berhikmat melayani. Tetapi seperti apa pelayan itu? Di sini kita melihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam pelayanannya yang sangat memilukan hati. Tuhan yakni mereka lebih mementingkan penampilan luar untuk menyembunyikan kebusukan hati. Selain itu, mereka menutupi keserakahan dan motif dosa dengan kata-kata dan perbuatan manis. Mereka berupaya melebur dosa dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan kesalehan, kesucian, dan kerohanian. Mereka pun memelihara ibadah kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka telah melawan Allah dan membinasakan para utusannya, seperti yang dikatakan di dalam ayat 29 sampai 31. Bagaimana dengan pengamatan Anda di zaman ini?
Apakah kita masih menemukan pemimpin rohani yang membawa orang kepada Allah, namun sesungguhnya di dalamnya tidak terdapat penghayatan agama yang sejati? Orang yang terus-menerus bertopeng terhadap Allah dan sesamanya tidak akan memiliki kedamaian. Di dalam kasih dan kekudusannya, Tuhan menegur kepalsuan tersebut. Kita pun harus disadarkan dan bertobat. Salib Yesus membongkar dan meruntuhkan kepalsuan untuk menumbuhkan kerohanian iman sejati. Di saat ini gereja membutuhkan pelayan yang berhikmat dalam pelayanan. Untuk itu gereja perlu mengoreksi dirinya dan berani membongkar kemunafikan di dalam diri setiap orang. Khususnya para pelayan yang menjadikan pelayanan sebagai topeng demi kepentingan. Oleh karena itu marilah melayani dengan ketulusan dan jadilah teladan dalam kehidupan. Karena cara seperti itu lebih berkenan di hadapan Allah. Jadilah pelayan yang melayani. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan boleh merenungkan. Dan biarlah harapan daripada Tuhan sebagai kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, boleh berpedanan dengan firman ini. Dan di dalam mengangkat tugas pelayanan, dalam wujud apapun, biarlah kami itu melakukan dengan didasari oleh motivasi yang benar, dengan iman semata kepada Yesus, sehingga kami mampu mengangkat tugas pelayanan ini. Mampukan kami ya Tuhan, dan jangan kami hidup dalam kemunafikan, seperti yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih. Selamat untuk kita semua.